siang Bapak Ibu kader yang kece-kece. Siang. Sepertinya ini ada kader baru ya. Dengan Ibu siapa? Siti Mariam. Oh, Ibu Siti Mariam. Dengan Bapak Sulan dan Sulistianto. Oh iya, saya masih kenal dengan Ibu Erna ya, dengan Ibu Elis ya, kader lama ya. Perkenalkan, saya Dr. Deborah ya, Bapak Ibu dari Puskesmas Kecamatan Kalideres. Nah, kita kembali lagi nih untuk pelatihan ya, pelatihan tentang edukasi diet sehat dan gizi seimbang yang nanti akan Bapak Ibu terapkan di Posbindu masing-masing ya. Setelah sekian lama ya kita belum bertemu, kali ini kita bertemu ya. Masih semangat kan di Posbindunya? Nah, nanti kita akan buka Posbindu lagi nih Bapak Ibu. Nah, ini saya mau tanya, ada yang masih ingat nggak yel-yel Posbindu kita? Nah, oke, yang masih baru mungkin belum tahu ya, saya kasih tahu ya. Jadi kalau saya katakan penyakit tidak menular, Bapak Ibu jawab dengan cegah, deteksi, dan edukasi. Begitu ya. Oke, kita mulai ya. Penyakit tidak menular, cegah, deteksi, dan edukasi. Yeay. Sekali lagi ya, kayaknya masih malu-malu nih Bapak Ibu. Ya, jadi ini seperti ringkasan ya dari Posbindu kita, karena di Posbindu kita pasti melakukan pencegahan, kemudian kita mendeteksi dengan cek gula darah, ukur tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kemudian kita pasti akan melakukan edukasi ke warga-warga kita yang datang ke Posbindu. Oke, sekali lagi ya, penyakit tidak menular, cegah, deteksi, edukasi. Bapak Ibu kader, saya mau menyampaikan tentang edukasi tentang pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, khususnya pada kali ini yaitu topik tentang diet sehat dan gizi seimbang. Nah, apa yang diharapkan nanti melalui pelatihan ini, kita berharap Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan tentang piramida gizi seimbang, tentang isi piringku, kemudian dan mampu melakukan edukasi kepada warga-warga kita, gitu ya. Karena kan di Posbindu itu setelah kita lakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, pasti ada yang dapat obesitas. Nah, kita sebagai kader mampu tidak melakukan edukasi kepada warga kita dengan yang obesitas, apa yang kita lakukan, apa yang kita edukasi kepada warga kita itu. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Enggak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi edukasi itu tuh ada 4 poin ya yang bisa kita lakukan. Nah, pertama itu edukasi tentang aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu aktivitas yang kita lakukan untuk mencegah dan mengendalikan faktor resiko supaya kita mengeluarkan energi ya, apa yang kita makan bisa dibakar lagi kalorinya sehingga tidak terjadi penumpukan dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian edukasi tentang apa? Tentang diet sehat dan gizi seimbang. Lalu yang ketiga edukasi tentang bahaya merokok. Pasti di Posbindu ada ya yang warga-warga kita yang perokok. Nah, edukasi apa yang kita lakukan? Kemudian yang keempat adalah edukasi tentang kesehatan tradisional. Cuman pada topik kali ini saya mau memberitahukan tentang diet sehat dan gizi seimbang. Oke. Nah, gizi seimbang itu apa ya? Gizi seimbang itu adalah susunan makanan kita sehari-hari yang mengandung zat gizi yang jumlah dan kualitasnya itu sesuai dengan kebutuhan kita supaya kita bisa hidup secara optimal seperti itu. Nah, frekuensi makan tuh berapa kali ya sehari ya Bapak Ibu? 3 ya. Kapan aja itu Bu? Pagi, siang, sore, atau malam. Oke ya. Terus ada juga yang selingan ya. Selingan itu sebanyak 2 kali. Nah, normalnya memang seperti itu. Nah, apa yang kita makan itu ada jenis-jenisnya ya. Mungkin kalau dulu itu Bapak Ibu pernah dengar 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, kalau sekarang adalah
kita cari tahu apa itu gizi seimbang. Yang jelas dari makanan yang kita makan itu ada karbohidrat ya. Karbohidrat contohnya apa, Bu Erna? Nasi. Oke, baik. Bu Elis? Jagung. Oke, benar. Kemudian ada protein ya. Protein itu zat pembangun ya. Ada yang berasal dari hewan, kita bilang protein hewani. Ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, kita bilang protein nabati. Contohnya, tahu Pak? Protein hewani? Contohnya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, telur, ikan, daging ya. Kemudian kalau protein nabati? Tempe. Tempe, betul. Iya, lalu ada sayur dan buah-buahan. Nah, apa sih manfaat dengan mengkonsumsi gizi seimbang? Yang pertama itu menjaga supaya berat badan kita ideal ya, tidak berlebih. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan gizi kita harian ya, untuk sehari, kebutuhan gizi sehari. Lalu mencegah obesitas dan tentunya mencegah penyakit tidak menular ya. Jadi kalau misalnya kita makan kebanyakan garam atau zat yang asin ya, pasti bisa darah tinggi gitu. Tapi kalau kita makan sesuai gizi seimbang itu ya terhindar dari penyakit tidak menular. Kemudian pastinya menjaga tubuh kita tetap fit ya, lincah ya, kemudian tetap sehat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Belum. Enggak ya? Oke, nih tadi tentang gizi seimbang. Bapak Ibu pasti tahu ya, tumpeng ya, kalau nasi tumpeng ya ada acara-acara tuh. Tapi kalau nasi tumpeng isinya semua nasi ya. Kalau ini gizi seimbang tuh memudahkan kita mengingatnya seperti ini ya. Jadi porsi yang paling bawah itu porsi yang lebih besar, yaitu karbohidrat. Benar Bu Yang. Nah, ada nasi, jagung, kentang ya. Jadi tidak harus dengan nasi ya, kentang juga karbohidrat ya. Kemudian ada jagung gitu ya. Lalu porsi atau roti juga bisa. Nah, yang keduanya itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Yang ini sayur-sayuran dan buah-buahan ini sama-sama serat ya dan sumber mineral. Nah, porsinya itu setelah karbohidrat yang kedua adalah sayuran dan buah-buahan ya. Jadi sayuran dan buah-buahan itu hampir sama porsinya. Kemudian tumpeng di bagian yang ketiga itu adalah protein ya, protein hewani dan juga nabati. Nah, lalu kita ingat porsi yang paling kecil tuh, kalau tumpeng kan paling atas tuh paling sedikit. Nah, itu apa? Yaitu garam, gula, dan lemak. Nah, ternyata tuh kalau garam itu yang dibolehkan itu maksimal cuma 1 sendok teh ya, sedikit aja. Lalu kalau gula itu cuma 4 sendok makan. Nah, kemudian kalau minyak itu 5 sendok makan gitu. Lebih dari situ sebenarnya tidak baik ya. Jadi ini patokan kita. Nah, tentunya harus diingat juga minum air putih 8 gelas per hari. Ditambah dengan nih aktivitas fisik yang tadi ya. Aktivitas fisik harus lebih banyak ya supaya tidak berlebih apa yang kita makan ya. Dan jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun. Nah, ini aktivitas fisik bisa bermain, berjalan, menyapu, ya, novel, bersepeda dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya tentang tumpengnya? Belum ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, next ya. Nah, ini pasti Bapak Ibu pengen tahu juga nih dalam satu piring tuh apa aja sih yang isinya gitu dan seberapa banyak. Nah, ini ada isi piringku ya. Jadi seperti ini, Ibu, saya punya nih piringnya. Nah, jadi kalau ini piring kita ya, ini piring kita, ini kita bagi 2. Jadi porsi yang di sini yang lebih besar yaitu 2/3 dari setengah ini yaitu makanan pokok karbohidrat. Benar Bu ya. Karbohidrat tadi ada nasi ataupun kentang ya, di sini nih porsinya. Kemudian 2/3 dari setengah yang satu lagi itu yang sama banyaknya yaitu si sayuran ya. Sayur-sayuran tuh ternyata harus banyaknya sama dengan si karbohidrat ini gitu ya. Mungkin kalau selama ini kita sayurnya cuma sedikit doang ya, ternyata gizi seimbang itu tidak seperti itu ya. Sayurannya harus sama banyaknya. Kemudian
Kemudian sepertiga dari setengah ini adalah lauk pauk. Jadi tuh contohnya misalnya ikan ya satu potong aja seperti itu. Kemudian yang sepertiganya lagi adalah buah, misalnya jeruk satu gitu. Jadi seratnya itu setengah ya. Serat itu baik itu dari sayuran atau buah setengah dari isi piring kita. Seperti itu ya. Jadi ini pedoman dari isi piringku itu ya, gizi seimbang yang kita aplikasikan di dalam piring untuk kita makan begitu ya. Oke, sampai sini coba yel-yelnya dulu lah. Penyakit tidak menular, cegah, deteksi, dan edukasi. Oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu dengan warga kita yang setelah dia diukur ya berat badan dan tinggi badannya ternyata IMT-nya berlebih. Nah, berarti kita harus melakukan edukasi ya tentang gizi pada obesitas ya, yaitu apa? Makannya teratur, tentunya dengan gizi seimbang. Kemudian dikurangi makanan yang berlemak, berminyak, bersantan ya, yang manis-manis ataupun beralkohol. Lalu ingatkan ya, sayuran itu dan buah minimal 5 porsi sehari. Ya, dan kita kasih tahu ya tentang isi piringku itu. Dan harus meningkatkan aktivitas fisik seperti itu. Nah, kemudian kalau kita temukan ada warga kita yang sudah diabetes atau waktu kita cek gulanya ternyata lebih dari 200, nah kita sarankan dietnya seperti itu ya. Dihindari makanan yang karbohidrat yang kompleks ya, contoh mie gitu ya, roti atau lontong. Kemudian karbohidrat yang mudah diserap seperti sirup ya, itu kurang baik ya, dodol, manisan, minuman-minuman bersoda ya, minuman ringan gitu. Nah, itu juga harus dihindari. Kemudian penggunaan gula juga harus terbatas ya. Lalu pasti kita sering nih kalau kita jumpain warga kita dengan tensi yang tinggi ya, atau kita sebut dengan darah tinggi. Nah, kita harus kasih edukasi ya tentang gizinya, yaitu nih contohnya kalau pada bagian karbohidrat tuh yang disarankan adalah boleh beras atau kentang atau singkong ya. Tapi yang tidak disarankan misalnya roti atau biskuit atau kue-kue. Kadang kan kalau biskuit yang dijual gitu ya, itu natriumnya banyak ya kalau kita lihat di kemasan seperti itu ya, itu dihindari. Lebih baik pakai beras ya untuk sumber karbohidratnya. Lalu kalau untuk sumber proteinnya hindari kayak gitu tuh, otak, jeroan, sarden ya. Sarden biasanya itu lebih asin ya, natriumnya lebih tinggi. Ikan kaleng, terus udang kering ya, itu juga dihindari gitu. Kemudian kalau untuk lemaknya, nah kalau mau pakai margarin atau mentega itu pakai yang itu yang tidak bergaram. Kan ada yang unsalted ya, yang tulisannya unsalted, nah itu tidak bergaram seperti itu ya. Lalu kalau minuman harus dihindari minuman yang ringan ya, masih kalau teh untuk kopi boleh, tapi juga ininya juga terbatas ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak Bapak Ibu? Oke ya, silakan Bu Yang. Kayak gak ada sayur gitu gimana dok? Buat menuin seratnya. Oh, boleh dengan buah ya Bu, boleh dengan buah. Tapi sebisa mungkin sayur apa yang dia sukai itu boleh. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Ya, ganti seratnya boleh dengan buah, tapi harus porsinya memenuhi kebutuhan sehari ya, seperti yang tadi minimal 5 porsi sehari. Ya, sebisa mungkin sebenarnya lebih baik ada sayur juga gitu ya Bu. Nah untuk kesimpulannya Bapak Ibu kader nih jangan lupa ya untuk mensosialisasikan cerdik ini ya sebagai pencegahan untuk penyakit tidak menular. Apa itu cerdik? Cek kesehatan secara rutin untuk C-nya. E-nya apa? Nyahkan asap rokok. Lalu R-nya apa? Rajin aktivitas fisik. Nah, D-nya apa? Diet seimbang yang tadi ya. Lalu I-nya istirahat cukup, betul. Lalu K-nya kelola stres. Nah, jadi kalau ini semua kita lakukan, yang mulai dari kita ya sebagai kader juga kita bisa menerapkan ini, dan kemudian kita mentransfer, memberitahukan kepada warga
keluarga di tempat kita gitu, sehingga kita tercegah dari penyakit tidak menular ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Cukup ya. Nah, nanti setelah ini saya mau Bapak Ibu mempraktekkan cara memberikan edukasi kepada satu sama lain nih. Nanti ini berpasangan nih. Ini kan 5 ya. Berarti misalnya Bu Yang sama Bu Erna ya. Bu Elis dengan Pak Sulan dan Pak Sulis ya. Nanti saya mau lihat bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan apa yang tadi Bapak Ibu dapatkan ke teman-temannya. Oke, bisa ya. Oke, sebelum masuk ke kelompok masing-masing, sekali lagi nih yel-yelnya, penyakit tidak menular, cegah, deteksi, dan edukasi. Oke. Nanti kita gizi ya. Jadi karena ibu sudah mungkin salah satunya saya masukan yang jadi akhirnya nanti kita akan jadi bagaimana caranya nanti kita mengedukasi. mengedukasi Jadi kita edukasinya dengan cara kita harus kalau diganti jangan nasi ya, bisa makan. Terus banyak proteinnya, sayuran, hewan dan nabatinya, buah-buahannya. Terus dikurangin harus dikurangin air putih aja, nggak usah yang manis-manis karena sudah terlalu over. Satu lagi Bu, kita harus melakukan aktivitas fisik seperti kita olahraga biar karbonnya terbakar. Jadi lemaknya tidak kita terima kasih Bu Kada. Diabetesnya kayak gulanya kasih. Oh, kurangi makan yang manis. Oke, ya. Wow, udah mantap nih semua nih Bapak Ibu Kada. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, ya. Terima kasih ya Bapak Ibu Kada sudah berhasil memberikan edukasi dan mencontohkannya ke teman-temannya ya. Sekian dulu pertemuan pertemuan kita kali ini. Nanti untuk sesi berikutnya pada minggu berikutnya ya. Terima kasih ya. Sekali lagi dong ya.